Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 29 Maret 2021 hari Senin ya. Saya bahas berdasarkan 12 saham dengan transaksi terbesar, transaksi value terbesar dengan kenaikan di atas 2% ya. Jadi minim di atas 2% untuk sesi 1 break hari ini ya. Pertama-tama saya bahas mengenai Java. Minggu lalu saya juga ada bahas mengenai analisa Java ya. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, Fibonacci extension level 127,2% ya. Kalau kita lihat di sini akurat sekali ya kalau menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1920 dan di sini maksimum di 1780 ya. Bagi yang sudah punya Java. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas ini ya. 2040 ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci extension 127,2%, maka target berikutnya dia akan menguji level 161,8% yaitu kurang lebih di 2400 ya. Di sini angkanya di 2430 ya. Kalau kita perhatikan di weekly swingnya sekitar Maret ya, itu di harga 2430. Itu targetnya. Kemudian kalau dia berhasil lagi naik ke atas 2430, maka target berikutnya kurang lebih dia akan menguji level ini ya. Swing high mingguan sebelumnya sekitar Februari 2019 ya, yaitu di 3100. Walaupun ekstensi 21,8% di sekitar 3380 ya, tapi saya rasa di angka 3100 targetnya sudah cukup bagus ya kalau dia berhasil breakout ke atas 2430 ya. Jadi yang punya Java pasang aja trailing stop, yang belum punya tunggu kalau dia breakout hari ini, kalau high dari di atas 2040 ya, barusan buy ya. Kemudian Cepin kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout ke atas high dari resistance sebelumnya di sini ya, 7100 ya. Ini juga sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya. Cepin yang rajin nonton YouTube saya ya, selamat ya, dia sudah breakout. Jadi target berikutnya dia setelah breakout dari 7275. Oh, bentar, sebelum saya bahas itu, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 7175 dan di angka 7000 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher boleh aja ya. Kalau dia hari ini kalau sudah berhasil naik ke atas 6000 ke atas 7300 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.300 hari ini, boleh buy. Target terdekatnya dia akan menguji level 7.750 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.750, maka dia akan menguji target kurang lebih di sini ya, 8.000-an ya. Jadi dekat dengan extension level 127,2%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.000 ya, boleh tambah lagi atau average up ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, kurang lebih targetnya sekitar sini ya, 8.500 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 8.000 ya. Kalau kita lihat di sini dia swing high-nya di 7750 ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atasnya ini 8.000 ya. Kalau breakout lagi, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 8.500 ya, sampai 8825. Kalau target extension level 101,8% dia di 9.000-an ya. 9.000 sampai 9.100 untuk Cepin ya. Kemudian berikutnya untuk WIM, beberapa minggu sebelumnya dia testing ini ya, Fibonacci retracement level 1,8%-nya ya, jadi di area support ini. Dan hari ini dia berhasil breakout dari high-nya yang sebelumnya 16 Maret ya, 920 ya. Bagi yang sudah punya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya di harganya 900 dan di pakai yang maksimumnya ini ya, 815 ya. Jadi pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 900 dan di harga 815. Kemudian bagi yang belum buy ya, boleh saja buy, saran saya, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 950 hari ini, boleh buy ya. Target berikutnya dia akan menguji level ini ya, 1020, 1000 sampai dengan 1020. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak dulu kalau yang mau buy. Kemudian kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 1020, boleh tambah lagi ya.
Kalau tambah lagi dia target price-nya kurang lebih sekitar 1196 ya. Kalau Fibonacci extension level 127% ya. Jadi kurang lebih sekitar 1200 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1020 ya. Itu untuk WIM. Hanya saja baiknya jangan terlalu banyak ya. Karena dia sudah lumayan tinggi kenaikannya sebenarnya ya. Jadi secukupnya aja ya. Kemudian untuk berikutnya BRPT, kita lihat di sini saya coba tarik Fibonacci retracement. Saya tarik dari sini aja ya, dari sekitar Septemberan ya, sampai di high-nya di Desemberan ya kurang lebih ya. Nah kalau kita perhatikan di sini dia sudah kembali ke atasnya Fibonacci retracement 50% ya. Baik, jadi bagi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 940 ya, 940 dan di kalau kita lihat di sini 930 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 940 dan 930 lebih baik jual dulu ya, karena dia akan menguji lagi level yang sebelumnya ini ya, swing low-nya di sekitar 850. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya sih tunggu ya. Kalau dia sudah berhasil naik, kalau kita lihat di sini ini sekitar low-nya di sini sekitar 1020 ya. Dan hari ini dia high-nya 1020 ya. Jadi masih belum berhasil naik ke atasnya ini ya. Support yang sebelumnya di sini ya. Jadi kalau yang mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020 ya hari ini ya. Atau besok ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1020 maka dia akan menguji level ini ya. 1075. Jadi buy-nya bertahap aja. Di atas 1020 beli. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1075 boleh tambah lagi ya. Target price-nya kurang lebih di sekitar area 1150 sampai dengan 1200 ya. Kalau lihat di sini swing high-nya 1225 ya. Jadi sekitar 1150 sampai 1200-an ya masih bisa tercapai. Itu untuk BRPT ya. Kemudian untuk ESA, bagi yang sudah punya ini sudah saya bahas juga sebelumnya ESA ya. Dia breakout, bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini di 362 atau di sini ya maksimum 362 dan 354. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 362 dan 354 lebih baik jual dulu karena dia akan menguji lagi extension level 127,2% ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 396 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 396 boleh saja buy, tapi targetnya di sini kita lihat nggak terlalu besar ya, sekitar 430 sampai dengan 434 ya untuk ESA ya. Jadi kenaikannya walaupun masih bisa naik kalau dia berhasil naik ke atas 396 ya. Targetnya kurang lebih di sini ada kurang lebih area resisten di sini sekitar 430 sampai 434 ya. Jadi untuk ESA jika ingin buy high sell higher ya, maka boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian untuk Pegas kita lihat di sini untuk Fibonacci extensionnya dia sudah berhasil lagi naik ke atasnya 61,8% ya hari ini ya. Yang sudah buy pasang aja stop lossnya di 1360 dan di 1310 ya. Itu bagi yang sudah buy. Kemudian bagi yang belum buy, menurut saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya. Ini kalau kita lihat di sini high-nya di harga 1425 ya. Jadi tunggu kalau dia sudah breakout ke atas 1425 barusan buy ya. Kemudian target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar ini ya, 1515 sampai dengan 1545 ya. Jadi naik ke atasnya ini kita lihat di sini angkanya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1425 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini breakout dari 1515 ya, boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya dia akan menguji level kurang lebih sekitar 1650 ya. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 1660, di sini kita lihat high-nya di 1660 ya, boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya kurang lebih sekitar 1800 sampai dengan 1895 ya.
Itu kurang lebih untuk Pegas ya. Jadi yang belum buy sabar dulu, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya minim ya, ke atasnya 1425 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1425, buy, naik lagi ke 1515, tambah lagi ya average up ya. Targetnya kurang lebih di 1650. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1660, boleh tambah lagi atau buy up atau average up. Target berikutnya kurang lebih sekitar 1800 sampai 1895 ya, sini high-nya ya. Itu untuk Pegas. Kemudian masih ada lagi untuk Sen ya. Kenaikannya hari ini lumayan bagus ya, lumayan tinggi. Kemudian yang sudah buy, pasang aja trailing stopnya di kalau kita lihat low-nya di sini 258 ya. Jadi pasangnya di 258 dan di maaf, di sini 278 ya. 278, jadi pasangnya di 278 dan di 254 ya. Sorry, ini hanya di 268. Berarti di 268 dan di 278 ya. Bagi yang sudah punya ya, pasang trailing stopnya di 268 dan 278. Kemudian bagi yang belum punya, kalau kita lihat di sini, ini ada swing high-nya, dia di angka 300, dan sini hari ini hanya di 298 ya. Jadi yang belum buy, tunggu kalau dia sekalian breakout ke atasnya 161,8% ya. Jadi kalau naik ke atas 300 boleh buy. Target berikutnya, kalau kita lihat di sini jauh ke atas ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya juga di analisa saham harian kalau nggak salah. Dia hanya di 355 ya kalau di sini ya. Jadi 350, 355. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 300, target berikutnya kurang lebih di 350 sampai 355 ya. Cuma kalau ingin buy jangan terlalu agresif buy ya, secukupnya aja. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dia volumenya kurang begitu liquid ya. Jadi tiba-tiba aja kalau mulai pertengahan Februari dia mulai rame ya, volumenya mulai menanjak. Cuma kalau beli sen atau trading buy sen jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Karena resikonya volumenya masih kurang seberapa liquid ya, walaupun ini dalam beberapa bulan terakhir dia liquid ya. Hati-hati karena sebelumnya sering dia volumenya tidak liquid ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 300 boleh buy, targetnya kurang lebih sekitar 350 sampai 355 ya tadi ya. Kemudian berikutnya gudang garam. Jadi gudang garam ini dia masih lesu juga ya. Kalau kita lihat di sini dia masih testing area 78,6% ya. Hari ini kenaikannya lumayan ya. Dia naiknya 2% ya, lumayan lah. Karena sebelumnya dia turun terus ya. Kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 36225 dan di 35600 ya. Itu swing low-nya ya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini kalau kita lihat ini low-nya dia di 37.000 ya. Hari ini hanya di 3700 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke 3700 boleh buy ya. Hanya saja buy-nya jangan terlalu banyak ya. Karena kita lihat di sini dia sedang testing area ini ya. 78,6% ya, walaupun hari ini rebound di atasnya 78,6%. Hanya saja dia masih resiko ya. Jadi kalau dia sudah naik lagi kembali ke atasnya hanya hari ini 3700 boleh buy. Kemudian target berikutnya dia akan menguji swing high di sini ya, 22 Maret ya, di 38775. Jadi kalau dia naik ke atasnya 3700 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 38775 buy, boleh buy lagi ya. Target berikutnya dia akan menguji untuk breakout di atasnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Yaitu di atasnya kurang lebih 40.075 ya. Itu targetnya. Target price bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 40.700 ya. Di sini kita lihat 40.700 swing high-nya yang di 2 Februari 2021, maka boleh tambah lagi atau average up. Maka dia akan menguji resistance level di sekitar 41.800 sampai dengan berikutnya sekitar 42.800 ya. Jadi baik ke gudang garam boleh saja kalau dia naik ke atas 3700 hari ini,
Kemudian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 38775 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 47.700 boleh tambah lagi ya. Kalau di atas 40.700. Kemudian kalau kita lihat di sini kalau mau tambah lagi ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 41.800 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena industrinya walaupun ada perbaikan tapi dia masih tertekan ya setahu saya ya untuk gudang garam ya. Kemudian DGIK hari ini naiknya tinggi banget ya, DGIK ya. Kita lihat apakah arah ya, sebentar. Terakhir saya lihat kenaikannya dia tinggi banget DGIK. Hampir arah ya, tapi belum ya, belum sampai batas auto reject atas ya. Untuk DGIK karena dia sebelum hari ini naik tinggi ya, sebelumnya volumenya hilang ya di sini ya, volumenya hilang sama sekali. Jadi saran saya untuk DGIK jangan buy dulu ya. Kemudian kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di low-nya sini ya, 62 ya, di 62 dan 60 lah kurang lebih ya. Kalau dia turun di bawahnya 62 dan 60 lebih baik jual dulu ya kalau sudah buy di bawah ya untuk DGIK. Kemudian untuk wood di sini untuk wood ya, saya gambarkan dulu garisnya. Insert Fibonacci retracement, saya pakai extension aja ya, insert Fibonacci extension. Saya ambil dari sini aja lah. Ya saat ini jadi dia sudah berhasil breakout dari Fibonacci extension 161,8% sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 730 dan di 720 ya. Kalau dia turun bawahnya itu lebih baik jual dulu. Kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh saja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 810 ya. Hari ini hanya 810. Jadi kalau naik ke atas 810 boleh. Target berikutnya dia akan menguji swing hanya di 870 ya. Jadi kalau sudah buy 810, kemudian kalau tercapai 870, dia berhasil breakout naik lagi, boleh tambah lagi ya. Kemudian dia akan menguji level ekstensi level 261,8 di 900-an ya. Kalau kita lihat di weekly-nya di sini kalau dia breakout lagi ke atasnya 900 ya. Dia akan mencapai target kurang lebih di sini ya. Ini di sekitar 1025 ya. Untuk wood ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk breakout ya. Jadi kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 810, kemudian naik lagi ke atasnya 870, boleh tambah lagi ya. Target terdekatnya dia akan menguji level 900-an ini ya, extension level 261,8. Kalau berhasil breakout maka targetnya kalau kita lihat di weekly chartnya kurang lebih sekitar 1025-an ya. Ini di high-nya ini. Atau minimum di sini sekitar 960 lah ya. Bisa tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 870 ya. Itu untuk wood. Untuk raja, ini sudah saya bahas juga untuk raja sebelumnya di analisa saham harian kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini dia minggu lalu berusaha untuk bertahan di atas 38,2%. Hari ini kenaikannya sekitar 7% ya. Dan yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di sekitar atau stop loss ya di sekitar 218 dan 210 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 218 dan 210 lebih baik jual dulu ya kalau yang sudah punya ya, karena dia akan kemungkinan dia akan menguji lagi level Fibonacci retracement level 50% nya ya. Kalau dia turun bawahnya 50% nya di atas di bawah 188 ya. Kalau kita lihat di sini harganya di bawah 186 ya, maka dia akan kecenderungan menguji level 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini areanya cukup akurat ya, Fibonacci retracement level ya, di sekitar area sini 160 ya, 155 sampai 160 ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, Fibonacci retracement 50% ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya kalau sudah punya. Kalau belum punya, saran saya
lebih baik tunggu kalau dia sudah breakout aja ya. Kalau ini kita lihat di sini high-nya 254. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 254 boleh buy ya. Target berikutnya dia akan menguji level di sini ya. Ini swing high-nya di sekitar 300, swing high sebelumnya di 308 ya. Nah, yang ini 298. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 254, target berikutnya ya kurang lebih sekitar 298 sampai dengan 308 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 308 ya, maka dia akan menguji level yang tertingginya ini ya, sekitar 320 ya. Nah, kalau dia breakout lagi ke atas 320, targetnya di mana? Kita tarik extensionnya aja di atas 127,2% ya, di atas 390 ya. Kalau kita lihat di sini 390 ya. Ya kurang lebih di area sini. Kalau kita lihat di sini ya, kurang lebihnya ya 390 sampai 400 lah. Jadi kalau dia breakout ke atasnya 320, potensialnya masih cukup bagus ya untuk mencapai target extension level 107,2% dan bahkan 161,8%. Kalau saya lihat sih masih potensial ya. Kita lihat di sini area konsentrasinya ya, supportnya sebelumnya ya, kurang lebih di sekitar 480 sampai dengan 500 ya. Itu untuk raja. Secara weekly-nya dia masih potensial sih, masih bagus ya. Jadi kalau mau buy saran saya tunggu aja, tunggu breakout ke atasnya 254 ya, karena dia masih menguji ini ya. Kalau dia naik breakout barusan beli ya. Kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, high yang di sini ya, ini ada swing high 262 ya, tambah lagi ya. Kalau di atas lagi, kalau bertahan di atas 262 tambah lagi ya. Itu untuk raja. Kemudian untuk GCTL, kita lihat GCTL ini sudah saya bahas juga di analisa saham mingguan sebelumnya ya. GCTL dia berusaha untuk bertahan di atasnya 23,6% ya sejauh ini ya, dari minggu lalu sampai minggu ini ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya kemarin dan sebelumnya ya, pasangnya di 870 dan di 820 ya. Kemudian yang belum punya, kalau kita lihat ya masih menguji swing high di sini ya, 980 ya. Kalau kita lihat hari ini high-nya di 940 ya. Nah, menurut saya kalau mau buy boleh saja. Kalau dia berhasil naik ke atas 940 boleh buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Dan dia kan menguji 980 nih ya, dekat sih sebenarnya ya. Jadi 940 naik ke atas 940 buy. Terus naik lagi ke atas 980 buy. Dia akan menguji resisten ini ya, swing high sebelumnya 1020. Jadi kalau naik ke atas 1020 lagi barusan tambah lagi buy, maka dia akan peluang besar untuk naik ke sampai Fibonacci extension level 127,2% ya, kurang lebih di sekitar 1200 sampai dengan 1230 ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ada area resisten ya, sekitar 1250 sampai dengan 1300 lah kurang lebih ya. Maaf, ini 1200, iya 1295 ya puncaknya di sini ya. Jadi sekitar 1250 sampai 1300 lah, masih memungkinkan ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1020 boleh tambah lagi ya. Jadi jangan terlalu takut-takut karena targetnya masih ada di atasnya Fibonacci extension level 127,2%. Tapi tunggu ya, paling nggak kalau hari ini naik ke atasnya 940 buy, kemudian naik lagi ke atas 9 di sini 980 ya, buy tambah lagi ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 1020 tambah lagi ya, buy, average up ya. Nah, seperti itu untuk GCTL. Kemudian tadi sebenarnya sudah 12 saham ya. Saya mau tambah satu lagi, saya lihat dulu ya. Mungkin setelah GCTL satu lagi CTRA ya. Karena tadi DGIK cenderung saran saya jangan beli dulu ya DGIK nanti. Jadi saya tambah CTRA. Kalau kita lihat di sini untuk properti CTRA ya, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1165 dan di low-nya ini ya 1050. Kita sudah punya. Kalau yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya, Fibonacci extension level 161,8%, yaitu di atasnya 1260 ya.
Kalau dia naik ke atas 1260 buy, targetnya dia 1350. Target price itu bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1350, boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau tambah lagi, target price-nya di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau 1350 kurang lebih di sini ya. Ini resistance sebelumnya juga. Kalau kita mundur ke belakang, kalau di 261,8% di sekitar sini ya. Area sebelumnya di sini sekitar 1600-an ya. 1600 sampai dengan 1745 ya. Kurang lebih ya. Kemudian kalau di tengah-tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya ya. Ini dia kurang lebih di area 1430 sampai dengan 1450 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1350, targetnya kurang lebih di sana ya. 1430 sampai dengan 1450 ya. Di tengah-tengahnya antara 161,8 sampai 261,8% ya kurang lebih ya. Di hari dalam minggu ini dia akan testing ya resisten yang ini ya. Jadi baiknya beli minimum kalau dia sudah naik ke atas 1260 ya. Itu menurut saya ya. Kalau belum naik ke atasnya belum ya. Lebih baik tunggu dulu karena dia akan kecenderungan sideways lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini dalam beberapa minggu terakhir dia cenderung sideways di area Fibonacci extension level 127,2% dan 161,8% ya. Kalaupun mau curi start ya, tunggu kalau minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1220. Harusnya sih gak beda jauh lah antara 1220 dengan 1260 ya. Ya terserah ya. Kalau saya bilang sih lebih baik tunggu kalau di atas 1260 ya, kalau sampai ya. Kalau sekarang yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya ya. Jadi jangan sampai kalau dia turun lagi ke bawahnya masih hold atau average down ya, karena dia akan menguji level 100%-nya ya ketika dia breakout sebelumnya ya di sini ya. Dan kemudian kalau turun lagi dia akan menguji level di bawah ini ya, sekitar 830. Jadi saran saya sih jangan terlalu agresif buy ya untuk properti ya, karena walaupun ada perbaikan untuk sektor properti, menurut saya sih masih lesu ya penjualannya ya. Sekian analisa hariannya untuk tanggal 29 Maret 2021 sesi 1 break ya. Untuk saham-saham GAVA, Cepin, WIM, BRPT, ESA, Pegas, GGRM, DGIK, Sen, Wood, Raja, GCTL, dan yang terakhir saya tambahkan CTRA. Sekian dan terima kasih.